Anda masih menyimak Ruang Publik KBR dengan tema kita Pidana Santet dan Sederet Pasal Ajaib di KUHP baru. Bersama dengan kedua narasumber kita ada Mbak Bivitri dan juga Mas Afif. Untuk Anda pendengar yang ingin memberikan komentar ataupun juga opini atau juga pertanyaan, silakan bisa pergunakan telepon bebas pulsa KBR di 0800 2457 893, WhatsApp juga bisa di 0812 118 8181 atau bisa langsung tulis di kolom komentar channel YouTube Berita KBR. Baik, Mbak Bivitri, tadi kan Anda sempat mengatakan juga bahwa ini merupakan salah satu proyek dekolonial tapi gagal begitu ya, dan juga Anda sudah menyebutkan konteks dalam perundang-undangan dan ini masuk ke dalam konteks yang zaman dulu begitu ya. Ini kalau di pasal santet gitu, Mbak. Tapi gimana dengan pasal-pasal lain yang bisa dibilang yang dianggap lucu atau tadi sempat Anda katakan tidak perlu? Seperti apa, Mbak Bivitri? Iya, misalnya nih, saya sebenarnya ada bahan juga sih, tapi saya baca aja. Ya. Jadi misalnya ada bab soal ketentraman lingkungan ya. Di dalamnya itu misalnya salah satunya adalah pasal 227. Dipidana kalau orang berjalan atau berkendaraan di atas tanah pembenihan, penanaman atau yang disiapkan untuk itu, terus tanpa hak atau berkendaraan di atas tanah yang oleh pemiliknya dilarang masuk atau sudah diberi larangan masuk dengan jelas. Nah, misalnya ini ya, tapi dan ini ada ininya, ada dendanya yang bisa diberikan. Dan ini kan barangkali yang terdengar lucu juga. Waktu itu sempat ada bahkan sebelum ini bahasanya itu adalah kalau misalnya ayam masuk ke pekarangan orang lain, tapi itu udah dihapus. Tapi itu udah dihapus, jadi harus klarifikasi dulu ya. Nah, ini kalau orangnya masuk gitu. Saya sih melihatnya begini, bahwa pasal ini ada, ya nggak apa-apa. Harmless gitu loh, maksud saya ada atau nggak ada nggak pengaruh. Barangkali itu ya yang kita paling buat bahan tertawaan aja. Barangkali ini mungkin akan jarang dipakai karena konteks yang harus kita ingat adalah penegakan hukum itu tidak sesimpel orang lapor terus langsung harus dipenjara, kan tidak seperti itu. Tapi sistem penegakan hukum kita juga terbatas dana juga, terbatas orang juga, dan yang harus dihadapi itu mulai dari penipuan pinjol, terus pemerkosaan, pembunuhan. Jadi dengan sendirinya juga akan ada filter yang kadang-kadang juga tidak adil, kan kita sering bilang bahwa kita harus viralkan dulu baru polisi mau tindak lanjuti. Tapi kan juga ada hal-hal yang barangkali diadukan dan sifatnya remeh-temeh begini, itu bisa di filter langsung oleh polisi atau mungkin didamaikan. Kan kita ada juga tuh, walaupun saya harus beri catatan tidak sepenuhnya benar ya, restoratif justice di tahap penyidikan itu sebenarnya tidak benar karena restoratif justice sudah harus jelas tindak pidananya apa, sementara penyidikan itu sebenarnya penyelidikan itu belum jelas tindak pidananya apa. Nah, tapi misalnya pun itu bisa dipergunakan, artinya tidak semua hal akan diproses karena polisi akan lihat dulu ini tepat atau tidak untuk diproses karena keterbatasan itu. Jadi buat saya pasal ini ada ya harmless. Buat saya yang mesti kita ributkan dengan paradigma tadi bahwa ini masih pakai paradigma kolonialisme, paradigma tahun 1915, itu pasal-pasal yang menurut saya ajaib betul adalah kenapa masih ada pasal penghinaan presiden, kenapa masih ada pasal soal membuat keonaran, itu bisa juga dipidana. Sebenarnya itu yang lebih ajaib ketimbang yang lucu gitu. Jadi saya kira kita harus bedakan di situ antara yang lucu dengan yang ajaib. Yang lucu sih menurut saya buat bahan tertawaan ya udah, tapi harmless, nggak membuat orang celaka juga, jarang dipakai juga, nggak apa-apa. Yang masalah itu kalau bisa dipergunakan oleh penguasa untuk membungkam orang-orang yang sebenarnya tujuannya tidak membuat onar gitu. Oke, terima kasih Mbak Bivitri. Menanggapi obrolan dari Mbak Bivitri, dari Mas Afif sendiri, menanggapi penjelasan dari Mbak Bivitri, siapa nih Mas Afif yang bisa dibilang rentan jadi korban penerapan pasal-pasal lucu dan tidak perlu ini? Silakan. Ya, jadi sebenarnya kalau dilihat lagi di beberapa pasal-pasalnya, emang betul kata Mbak Bivitri, memang ada beberapa pasal yang lucu dan emang di satu sisi juga ini harmless. Nah, tapi di sisi yang lain juga saya mungkin menilai bahwa emang ada beberapa pasal yang justru mengkhawatirkan juga gitu ya. Kalau dalam konteks dekolonisasi gitu, atau di sisi yang lain
saya lebih real menyentuh kepada persoalan bagaimana misalnya pada saat undang-undang KUHP baru ini disahkan, baru itu banyak sekali beberapa negara yang mungkin merasa khawatir warga negaranya datang ke Indonesia terkait dengan pasal soal kohabitasi. Nah, pasal-pasal itu yang sebenarnya kalau di sisi ekonomi atau pelaku pariwisata justru bisa mengancam ekosistem mereka gitu, karena bisa jadi tempat mereka itu dipersekusi atau Ya. mereka juga rentan untuk dikriminalisasi. Nah, saya melihatnya justru kenapa kita nggak bergerak ke Hmm. wilayah yang benar-benar kalau mau menghilangkan dekolonisasi gitu, tapi lebih memproteksi pelaku usaha justru dari hal-hal yang tadi Ya. justru dengan adanya pasal-pasal yang seperti ini gitu dalam KUHP baru ini bukan melindungi gitu, justru malah Hmm. mereka menjadi kekhawatiran gitu. Nah, ini yang justru kami menilai bahwa ini problem di dalam KUHP baru kita, meskipun sebenarnya ada banyak juga pasal-pasal yang lain, misalnya yang soal pasal tentang menjual minuman gitu ya kepada orang yang khawatirnya nanti mabuk gitu ya. Kalau dalam pengertian mabuk seperti apa gitu, itu juga kan mungkin ada sedikit berbeda-beda gitu kan situasinya. Nah, di sisi yang lain sebenarnya yang saya ingin paling soroti adalah soal bagaimana ketika misalnya Ya. pekerja baik itu yang ada di bar-bar atau misalnya yang toko jamu di pinggir jalan Mhm. itu rentan juga untuk dikriminalisasi. Nah, ini yang justru mengancam juga Baik. pekerjaannya mereka. Sementara di satu sisi pemerintah abai terhadap pekerjaan, menyediakan lapangan pekerjaan gitu. Nah, di sisi yang lain ini seperti yang hendak dilarang, tapi pemerintah lagi-lagi tidak mau menunaikan kewajibannya. Nah, ini yang justru saya pikir bagaimana pemerintah banyak lepas tanggung jawab di dalam pengaturan KUHP baru yang harusnya ada kewajiban hak atas pekerjaan misalnya, tapi nggak mau menyelesaikan itu. Nah, itu Baik. kira-kira menurut saya. Baik, Mas Afif dan juga Mbak Bivitri sudah tersambung dengan kami di sini di 0800 2457 893 dengan Ibu Lia di Jakarta. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Ibu Lia. Ya, halo, selamat pagi. Ya, silakan Ibu, opini atau pertanyaan Anda, silakan. Terima kasih Mbak. Ya, talk show hari ini kan membahas soal pasal ajaib ya. Saya ingin tanya nih ke kedua narasumber. Apa yang ajaib itu pasal-pasal atau pasal ajaib aja nih yang perlu diperhatiin? Gimana kalau pasal yang nggak ajaib tapi nggak perlu juga diatur nih sama undang-undang dan negara karena multitafsir. Misalnya seperti pasal soal hidup bersama itu ya. Katanya kan harus ada laporan dari keluarga yang bersangkutan. Tapi kebanyakan faktanya itu banyak yang digerebek gitu, entah di kos, entah di apartemen atau di rumah-rumah gitu. Kemudian saya juga ada baca soal pasal living law. Oke. Nah, katanya juga pasal ini mau dibuat sesuai dengan adat daerah masing-masing. Tapi masalahnya suku dan budaya di Indonesia itu kan banyak ya, yang beda-beda juga tuh. Kalau dibuat harus ikuti aturan yang mana? Apakah ada jaminan masyarakat bisa ikut terlibat membuat aturan ini? Seperti itu aja sih Mbak, terima kasih. Terima kasih. Dari Jakarta ada Ibu Lia sudah bergabung melalui telepon bebas pulsa KBR. Mohon tanggapannya dari Mbak Bivitri terlebih dahulu, lanjut dengan Mas Afif, silakan. Oke, jadi makanya saya mau mengajak pendengar semuanya, yang kita sebut pasal ajaib itu sebenarnya jangan diarahkan ke hal-hal yang nggak perlu tapi lucu, ya udah gitu. Tapi hal-hal yang memang punya dampak, punya dampak lah begitu ya, dampak sampingan yang buruk sebenarnya. Dan yang kedua, persis seperti kata Bu Lia, hal-hal yang sebenarnya tidak bisa diinterpretasikan dengan jelas. Jadi ini sebenarnya mau-maunya pembuat undang-undang saja. Nah, perlu saya ingatkan juga, KUHP ini sudah jadi. Jadi tinggal diberlakukannya aja yang belum, yaitu 3 tahun setelah Januari 2023. Jadi nanti Januari 2026 baru berlaku. Tapi kita sudah tidak bisa lagi ngomong sebaiknya dikeluarkan saja, karena sudah jadi undang-undang sayangnya.
gitu ya. Karena saya, Mas Afif, itu kan juga dari awal udah bilang, keluarkan tuh pasal kohabitasi, keluarkan tuh pasal soal living law misalnya. Tapi sekarang sudah kadung masuk dan kita belum bisa melakukan apa-apa karena sudah ada yang mencoba mengujinya ke Mahkamah Konstitusi, dianggapnya karena belum berlaku, maka belum ada kerugian konstitusional. Jadi kita masih belum bisa apa-apakan nih. Tapi saya setuju betul dengan Bu Lia bahwa seharusnya pasal yang multi interpretatif itu yang kita anggap ajaib dan berbahaya, bahkan tidak hanya ajaib tapi juga berbahaya. Bu Lia betul bahwa untuk pasal kohabitasi itu misalnya nanti akan bermasalah dalam penerapannya. Betul delik aduan hanya oleh keluarga, tapi kita semua juga harus mensimulasikannya bahwa sangat mungkin bahkan ada suatu konspirasi gitu oleh keluarganya sendiri supaya seseorang yang sedang ada di Indonesia, bisa warga negara Indonesia ataupun warga negara asing, kemudian bisa terkena pasal ini, misalnya begitu. Dan persis yang living law itu sangat-sangat berbahaya sebenarnya, karena buat pendengar yang lain yang belum terlalu familiar, jadi dalam pasal itu dikatakan hal-hal yang terkait dengan konteks daerah masing-masing itu bisa dianggap hukum pidana juga. Nah, syaratnya adalah harus diberlakukan dalam bentuk peraturan daerah dan katanya nanti mau ada peraturan pemerintah yang mengatur hal ini. Karena sudah kadung masuk, akhirnya yang sekarang sedang diperjuangkan oleh kawan-kawan adalah peraturan pemerintahnya. Nanti, ini belum dibuat nih, makanya masih diadvokasikan terus bagaimana caranya supaya nanti tidak eksesif penggunaan peraturan daerahnya. Jangan sampai nanti menggunakan busana tertentu dianggap hukum pidana. Atau misalnya hal-hal tertentu yang sifatnya sangat kontekstual itu dianggap hukum pidana. Nah, itu semua sudah kadung masuk, tapi peraturan pemerintahnya yang nanti harus kita jaga. Baik Mbak Bivitri, Mas Afif nanti akan memberikan tanggapan juga atas pertanyaan dan juga opini dari Ibu Lia di Jakarta. Untuk Anda pendengar yang ingin juga memberikan opini ataupun juga pertanyaan Anda di ruang publik KBR, silakan bisa pergunakan WhatsApp juga 0812 118 8181 atau bisa langsung tulis di kolom komentar channel YouTube Berita KBR. Ruang Publik akan segera kembali.